Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di podcast kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Kehidupan Setelah Kematian. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini menunjukkan kepada kita, Yesus sendiri menggambarkan bagaimana bahwa setiap kita yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi kematian kita di dunia ini ternyata bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Justru ini adalah awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Karena yang menyampaikan firman ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya ia tidak sedang mendongeng atau ia tidak sedang membuat cerita-cerita isapan jempol belaka. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu pastilah berdasarkan fakta. Sehingga bagi kita yang masih belum mengalami yang namanya kematian, kita tentu tidak akan pernah bisa menjelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian. Tetapi lewat nas firman Tuhan ini, kita diberikan gambaran yang jelas bahwa ternyata setelah kematian itu ada kehidupan yang baru. Saya berharap kebenaran ini akan meriset ulang pemahaman saudara mengenai kehidupan setelah kematian. Jangan saudara menyamakan konsep di dalam kekristenan dengan konsep atau keyakinan dari agnostik atau keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak mempercayai bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Contohlah beberapa pahlawan-pahlawan iman di masa yang lalu. Mereka rela tidak menerima hak atau janji yang seharusnya mereka nikmati di dunia ini karena mereka mengharapkan kehidupan yang lebih layak setelah kematian. Nah saudaraku, ketika kita menyadari bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian, tentunya kita akan diperhadapkan pada sebuah pertanyaan ini. Saudara akan memilih kehidupan kekal di mana? Apakah di sorga bersama-sama dengan Tuhan? Atau saudara memilih kehidupan yang kedua itu di dalam penghukuman kekal? Kedua-duanya sama-sama kekal, saudara. Yang satu kehidupan kekal, yang satu kematian kekal di dalam neraka. Saya berharap bahwa kebenaran yang saya sampaikan ini tidak dengan tujuan untuk menakut-nakuti saudara. Karena ada banyak orang yang akhirnya ketika memikirkan neraka, mereka mulai pengen bertobat. Mulai memikirkan dosa mereka, mulai memikirkan kejahatan mereka, mulai memikirkan bahwa setiap saat mereka bisa mati, mereka bisa dijemput oleh maut, oleh kematian. Kalau saudara bertobat oleh karena saudara takut neraka, itu memang ya satu sisi ya baik juga sih. Tetapi saya justru lebih pengen saudara bertobat karena saudara merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Justru kita yang masih hidup sekarang ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membenahi kehidupan kita. Kalau saudara masih belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin ini adalah saatnya di mana saudara mulai datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudara boleh duduk, saudara boleh bertelut, yang penting hati saudara tertuju kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosa pelanggaranku. Aku memerlukan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Kenapa kita harus melakukan pengakuan iman seperti itu? Karena jelas Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia berkuasa mengampuni dosa, dan ia juga berkuasa untuk membangkitkan setiap kita yang mati. Karena di dalam Kristus ada kuasa kebangkitan. Ia adalah Tuhan
yang berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 26 berkata, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat ini adalah jawaban Yesus bagi pertanyaan Marta yang pada saat itu mengalami duka karena saudaranya Lazarus sudah mati dan seolah-olah Yesus terlambat. Kepada Marta, Yesus menjelaskan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan bangkitkan dia dengan kuasanya. Mari saudaraku, di saat saudara menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian, mulai berawas-awaslah dan berjaga-jagalah di dalam kehidupanmu. Selidiki hatimu, apakah engkau sudah percaya kepada Kristus Yesus? Dan apakah hidupmu sudah berpadanan dengan pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus? Karena kalau tidak, dan saudara masih hidup, maka inilah kesempatan saudara untuk membenahi hidup saudara. Jangan menjadi seperti orang kaya yang tidak peduli dengan seorang miskin ini yang selalu ia lihat di depan matanya. Belajarlah memiliki belas kasihan. Kalau saudara diberkati, maka hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Pergunakanlah kesempatanmu melakukan segala yang menyenangkan hati Tuhan, dan bertanggung jawablah dengan keselamatan yang sudah engkau terima. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup bijak, untuk hidup takut akan Tuhan, dan untuk memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Roh Kudus tolong, karena kami tidak mampu melakukannya sendiri dengan kekuatan kami. Engkaulah inspirasi dalam hidup kami. Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah penuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini podcast Renungan Pagi kita. Apapun yang saudara sudah dengarkan, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Sampai ketemu lagi di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian, dan shalom.